Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim amma ba'du. Segenap hadirin yang menghadiri kajian tafsir pagi hari ini, edisi ke-150 Kriya Quran Manarul Islam Indonesia, Markas Nafi Al-Madani. Marilah kita buka untuk pertemuan kajian tafsir pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-29 dari surah At-Taubah ya. Qatilul ladzina la yu'minuna billah, qatilu, perangilah alladzina la yu'minuna billah, yang mereka tidak beriman kepada Allah dan wala bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Ini penjelasannya, perangilah orang yang mereka tidak beriman dengan iman yang sahih meskipun mereka menyangka bahwa mereka beriman. Demikianlah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka menyangka mereka orang-orang beriman ya. Tentunya ayat ini jangan kita salah fahami, kemudian difahami ayat untuk memerintahkan kita memerangi mereka dengan tanpa alasan ya. Tapi ayat ini adalah ayat yang memang histori sejarahnya ya, berawal dari bagaimana kaum muslimin mereka menghadapi musuh-musuhnya ya, diganggu oleh musuh-musuh Islam ya. Dan musuh-musuh Islam itu bisa bermacam-macam ya, bisa al-Yahud, bisa an-Nasara, atau bisa orang-orang yang lain, Majusi, selama mereka dalam posisi mengganggu kaum muslimin ya. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh, dan mereka tidak mengharamkan yang Allah haramkan dan Rasul haramkan. Ini maksudnya apa? Maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka mengikuti pendeta-pendeta mereka yang telah mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Contohnya misalkan ya, dalam perjanjian lama ya. Perjanjian lama ada penjelasan tentang larangan makan babi. Kemudian Bible itu mereka rubah menjadi babi hutan, sehingga kalau nggak hutan berarti halal. Ini kan ngawur nih. Atau misalkan kalau dalam ayat-ayat Bible dikatakan orang yang sedang susah tidak masalah, tidak mengapalah dia menenggak cuan atau khamr arak itu. Sehingga jangan heran ya kalau di Eropa mereka ratusan tahun memerangi khamr nggak mampu. Kenapa? Karena mereka meyakini dalam kitab suci mereka, orang yang stres, orang yang galau tidak masalah mereka meminum minuman khamr itu. Ini dimuat dalam kitab mereka ya. Sementara Islam tegas ya. Islam mengatakan bahwa semua itu khamr, maisir, judi, minuman keras, kemudian mengundi nasib dan seterusnya adalah ridzu min amali syaitan. Kita meyakini itu adalah perbuatan setan, najis dan perbuatan setan ya. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang hak. Dan agama yang hak itu apa? Islam ya. Agama yang hak adalah wa ya'lamuna anna Allaha wal haqqul mubin ya. Semestinya mereka tahu bahwa Allah adalah zat yang hak dan zat yang nyata ya. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah di sisi Allah adalah al-Islam, agama pasrah ya. Minal ladina utul kitab, mereka adalah orang-orang dari golongan ahlul kitab ya, yang mereka melenceng ya. Dan di situ ada pengecualian, batas-batasannya, hatta yu'tul jizyata ayyadin, sampai mereka memberikan jizyah atau pajak. Dulu ketika dalam masa pemerintahan Islam, yang mana kaum muslimin berkuasa dan tentara-tentara muslim mereka melindungi orang-orang non muslim ahlu dhimmah, maka orang-orang ahlu dhimmah
baik itu orang-orang Yahudi, Nasara atau yang lain ya, dalam sekup pemerintahan Islam, mereka sebagai imbal balik mereka mendapatkan keamanan, maka mereka membayar jizyah. Ani ayyadin, membayar dengan tangan mereka, wahum shahiruna, dan mereka mereka dalam keadaan terhina, artinya mereka berada dalam pemerintahan Islam. Dari mereka rakyat biasa. Itulah semestinya Islam ini. Islam ini agama yang semestinya memimpin dunia ya, atau ustadiyatul alam. Ajaran yang semestinya kalau diamalkan itu sebagaimana dulu ya, di zaman Umayyah, di zaman Abbasiyah, di zaman Turki Utsmani Abbasiyah, di zaman Andalusia, di zaman kekuatan Daulah Al-Ayyubiyah, Islam menguasai dunia ya. Kemudian waqalatil yahudu Uzairun ibnuwah, Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, anak Tuhan. Ini diantara kesesatan Yahudi adalah mereka mengklaim Uzair adalah anak Tuhan. Ini kalau menurut riwayatnya dalam tafsir Al-Baidawi disebutkan ya, dalam Al-Baidawi, kenapa orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwa Uzair anak Tuhan? Itu awalnya, itu kan ceritanya dulu yang namanya Baitul Maqdis dihancurkan sama pasukan Bukhtu Nasor ya. Pasukan Bukhtu Nasor ini menghancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian orang-orang Bani Israel mereka dimatikan selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, maka ada seorang yang bernama Uzair, atau dalam bahasa perjanjian lama itu Ezra. Uzair ini ia kemudian menulis kitab Taurat dengan hafalannya luar biasa ya. Maka orang-orang Yahudi mengatakan ini hafalannya kuat sekali nih. Tidak mungkin dia kecuali kalau dia anak Tuhan. Maka mereka mengklaim Ezra adalah anak Tuhan. Wa na'udzubillah ya, mempertuhankan menganggap seorang manusia sebagai anak Tuhan. Padahal Tuhan dalam konsep teologi Islam dikatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak melahirkan, tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah, tidak ada ya. Wa qalatin Nasara al-Masih ibnuhu, bagaimana orang-orang Nasara, orang-orang Kristen, mereka mengklaim Yesus anak Tuhan. Nah, mereka punya dasar Yesus ini lahir tanpa ayah ya. Lahir tanpa ayah, maka tidak mungkin kalau seorang lahir tanpa ayah kecuali dia adalah anak Tuhan. Wa na'udzubillah, ini cara berpikir yang ngawur, yang salah ya. Kalau seandainya seorang lahir tanpa ayah itu anak Tuhan, mestinya Nabi Adam lebih berat. Dia nggak punya ayah, nggak punya ibu ya. Tapi Islam tidak seperti itu. Islam dengan syahadat yang sangat tegas ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Kita tidak pernah ya, seorang muslim tidak pernah menyamakan seorang manusia ya, baik itu sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan sekalipun, tidak ada ya. Kalau di Jawa ada loh, di Indonesia itu ada aliran yang kedaerahan ya, yang mereka menganggap setiap presiden Indonesia itu Tuhan. Wa naudzubillah ya. Bahkan dulu di zaman dulu biasa ya, di zaman Bani Israel ada yang mereka mempertuhankan Firaun, ada yang menganggap Namrud sebagai Tuhan ya. Intinya dalam segala zaman, segala masa ada saja mereka seorang manusia mengklaim sebagai Tuhan. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang tidak kita yakini ya. Kita hanya meyakini bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Esa ya, Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha mendengar, Maha melihat, banyak maha segalanya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Demikianlah apa? Demikianlah ucapan mereka dengan mulut mereka. Yudhai'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka menyerupai ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Ini maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka itu menyerupai senior mereka. Siapa senior mereka? Orang-orang musyrik ya. Orang musyrik mereka mengklaim malaikat itu anak perempuan Tuhan. Ini orang-orang musyrik. Itu kemudian diklaim juga sama orang Yahudi Nasara ya. Mereka mengatakan, Yahudi mengatakan Ezra anak Tuhan.
Orang Nasrani mengatakan Yesus anak Tuhan. Wa na'udzubillah. Subhanallah ya. Subhanallah, maha suci Allah. Tanazzah ya. Tanazzah an hada. Allah berlepas bersuci dari semua anggapan ini. Tasyabat qulubuhum, hati mereka berdekatan. Qatalahum wa anna yufakun. Semoga Allah binasakan mereka. Anna yufakun. Qatalahum wa anna yufakun. Bagaimana mereka bisa terpalingkan dari yang namanya kebenaran. Padahal yang namanya Allah Subhanahu wa taala di segala zaman ya, dulu mengutus para nabi dan para rasul, dan sampai ila yaumil qiyamah ada doa-doa para dai-dai yang mereka mengajak kepada jalan kebenaran ya, mengajak kepada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana mungkin mereka bisa tersesatkan? Apalagi di zaman sekarang nggak boleh ada orang punya alasan nggak mengenal Islam, nggak mengetahui bagaimana tentang teologi Islam. Sementara saat ini orang bisa gampang saja dimanapun mereka berada bisa mengakses informasi tentang Islam dengan internet bisa. Maka Islam semestinya harus bisa disebarkan sampai ke pelosok-pelosok pedalaman ya, pedalaman wilayah yang sangat dalam sekali. Kenapa? Karena Islam ini saat ini bisa disebarkan melalui baik dunia maya maupun dunia nyata, melalui alam syahadah maupun alamul ghaib, alam yang tidak kelihatan atau internet ya, gitu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, mereka menjadikan pendeta-pendeta rahib mereka arbaba min dunillah, sebagai tuhan selain Allah. Ini kalau penjelasannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka mentaati pendeta mereka, padahal pendeta mereka itu sudah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini ada sebuah riwayat ya. Suatu ketika Adi bin Hatim ini datang ke Rasulullah SAW dengan membawa kalung salib yang kalungnya dari emas di lehernya ya. Dan Rasul mengatakan, "Hei Adi bin Hatim, buanglah berhala itu." Berarti salib itu berhala ya. Buanglah itu. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Adi bin Hatim protes, "Ya Rasulullah Muhammad, kami nggak pernah merasa menyembah pendeta kami." Kata Rasulullah, "Bukankah pendeta kalian telah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal?" Kata Adi bin Hatim, "Benar ya wahai Muhammad, benar." Maka Rasul mengatakan, "Demikianlah, itulah yang menjadikan mereka mempertuhankan pendeta mereka." Kenapa? Mereka tuh manut saja ya. Apa yang dikatakan pendeta, ada yang namanya surat pengampunan. Ada seorang yang berdosa kemudian datang ke gereja Katolik, kemudian meminta surat pengampunan dosa. Setelah itu mengeluarkan uang itu dibayarkan ke gereja, dan kemudian gereja mengeluarkan sertifikat pengampunan dosa. Wa na'udzubillah ya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memberikan sertifikat pengampunan dosa? Ini terjadi di gereja Katolik karena mereka menganggap bahwa para pendeta, para romo, para pastor itu orang-orang suci ya. Karena mereka tidak menikah juga, para pribiarawat mereka tidak menikah, dianggap orang suci. Padahal manusia biasa selain para nabi dan rasul, mereka orang-orang yang juga seperti manusia biasa, mereka bisa melakukan dosa ya. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Yesus sebagai Wal Masih ibn Maryam, mereka menjadikan Masih Yesus bin Maryam, putra Maryam itu menjadi Tuhan. Wa na'udzubillah ya. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan mereka tidaklah diperintah kecuali supaya mereka menyembah Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia Allah ya. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari atas apa yang telah mereka sekutukan. Demikian untuk materi pagi ini ya. Intinya materi pagi ini bertemakan tentang bagaimana menguatkan akidah kita ya, bahwa kita ini meyakini bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah tidak bisa diserupakan dengan siapapun. Bahwa Ezra, Isa alaihissalam, malaikat-malaikat Allah, mereka semua adalah makhluk Allah. Mereka bukan anak Tuhan ya. Begitu. Demikianlah, semoga Allah memudahkan kita
Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.